Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ambar Wismawati, NIM 117180033 dari Teknik Geomatika 2018. Di sini, saya sebagai asisten laboratorium pengolahan citra digital akan memberikan video tutorial melakukan thermal mapping pada citra Lenset 8. Pertama, teman-teman membuka NV Classic, kemudian membuka citra Lenset 8 yang telah di-download. Di sini saya menggunakan citra Lenset 8 di wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya, kita akan melakukan layer stacking dahulu dengan mengimport data citra Lenset 8 dan pilih zona yang sesuai dengan daerah citra yang teman-teman download. Pilih resampling cubic convolution, dan kemudian definisikan nama file dan lokasi penyimpanannya. Sebelum melakukan thermal mapping, kita harus pastikan dahulu bahwa citra Lenset 8 yang akan kita gunakan untuk melakukan proses thermal mapping tersebut sudah mengalami koreksi radiometrik. Pastikan dahulu apakah nilai statistik berupa nilai minimum dan juga maksimum dari setiap band yang kita miliki sudah sesuai dengan kaidah Lenset 8, yaitu nilai minimum dari setiap bandnya adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 65535. Jika belum dilakukan koreksi radiometrik, lakukan straight data dengan mengisi nilai minimum 0 dan maksimum 65535 dengan memilih data type unsigned integer dan jangan lupa definisikan nama file dan lokasi penyimpanannya. Citra Lenset 8 yang kita miliki sudah terkoreksi radiometrik dan siap digunakan untuk pemrosesan selanjutnya. Selain melihat nilai minimum dan maksimum, kita juga akan melihat standar deviasi untuk band 10 atau band 11 yang akan digunakan untuk proses melakukan thermal mapping. Band yang kita pilih untuk melakukan thermal mapping adalah band yang memiliki nilai standar deviasi yang terbesar antara band 10 atau band 11. Nah, di kasus ini, band 10 memiliki nilai standar deviasi yang lebih besar daripada band 11, sehingga kita akan memanfaatkan band 10 tersebut untuk melakukan thermal mapping.
Selanjutnya, kita akan mengubah band 10 tersebut yang semula memiliki nilai digital number menjadi nilai radians dengan memanfaatkan rumus yang tertera seperti di layar. Dengan melihat data, mengubah ke nilai radian tersebut dari metadata Citra Lensa 8 yang telah kita miliki sebelumnya. Selanjutnya, kita definisikan bahwa band 10 adalah band yang ingin kita ubah nilainya dari digital number ke nilai radians. Definisikan lokasi penyimpanan dan juga nama file hasilnya. Band 10 yang sudah diubah dari digital number ke nilai radians dapat kita lihat di available band list dan bisa kita tampilkan dengan mengklik load band. Aktifkan geographical link untuk melihat penampakan citra di daerah yang sama. Selanjutnya, proses yang akan kita gunakan adalah mengubah band 10 yang sudah kita ubah menjadi nilai radians ke suhu permukaan yang ada dalam satuan Kelvin. Jadi, suhu ini tidak langsung otomatis berada dalam derajat Celcius, tapi nantinya akan memiliki satuan Kelvin terlebih dahulu. Selanjutnya, proses konversi dari nilai radians ke suhu permukaan dari suhu radians ke Kelvin adalah dengan rumus seperti di layar menggunakan komponen K1 konstanta band 10 yang terdapat pada metadata citra dan juga K2 konstanta band 10 yang juga terdapat pada metadata citranya. Konstanta ini memang digunakan untuk pemetaan termal. Nah, di sini saya menginputkan band 10 yang sudah diubah dari digital number ke nilai radians.
Jangan lupa definisikan lokasi penyimpanan dan juga nama file hasilnya. Hasil dari perubahan nilai radian ke Kelvin bisa langsung dilihat pada available band list dan bisa kita tampilkan dengan klik load band. Secara kenampakan visual, memang tidak ada perbedaan antara band yang sudah diubah ke nilai radians dan juga band yang sudah dirubah dari radian ke Kelvin. Namun, jika kita lihat statistiknya, maka hasilnya akan sangat berbeda. Kalau tadi nilainya masih berkisar antara 0, sekarang yang minimumnya sudah berada pada angka ratusan yang menunjukkan suhu dalam satuan Kelvin. Selanjutnya, kita akan mengubah suhu tersebut menjadi derajat Celcius dengan cara mengurangkan hasil perubahan suhunya dengan nilai 273 yang merupakan besaran selisih antara suhu di derajat Kelvin dengan derajat Celcius dengan rumus seperti di layar. Jangan lupa definisikan nama file dan lokasi penyimpanannya. Dan hasilnya juga bisa kita langsung tampilkan menggunakan load band dari available band list. Secara display memang tidak ada perubahan secara signifikan pada kenampakan antara citra yang masih dalam bentuk radians dengan yang sudah memiliki suhu dalam derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan memilih bagian dari citra yang nilainya lebih dari 0 derajat Celcius. Karena lokasi yang kita pilih berada di Indonesia, maka tidak ada lokasi yang memiliki nilai suhu kurang dari 0 derajat. Jika ada nilai yang kurang dari 0 derajat pada statistik citranya, biasanya nilai itu menunjukkan lokasi-lokasi yang berwarna hitam pada citra atau blank data, sehingga tidak ada yang bisa dihitung suhunya. Nah, di sini kita akan ambil data yang nilainya pasti lebih dari 0 derajat saja karena untuk area di Indonesia tidak ada bagian yang tertutup salju, sehingga suhunya kurang dari 0 derajat.
Jika kita sudah memisahkan antara citra yang blank data dengan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu di atas 0 derajat, maka selanjutnya kita akan melakukan density slicing untuk membagi kenampakan citra menjadi beberapa kelas sesuai dengan rentang suhunya. Kita bebas memilih ingin menjadikan berapa kelas dan menggunakan warna apa saja. Kita bisa sesuaikan warnanya sesuai dengan keinginan kita agar betul-betul menampilkan warna yang sesuai dengan perbedaan suhu antar masing-masing kelas. Di sini saya membagi menjadi 5 kelas dengan warna yang berbeda-beda. Dari hasil density slicing yang dikerjakan, kita bisa melihat bahwa suhu-suhu yang berada di permukaan tersebut sudah masuk ke dalam masing-masing kelas yang sudah kita buat. Jangan lupa untuk menyimpan hasil density slicing dan definisikan nama file dan lokasi penyimpanannya. Silakan kalian melakukan analisis, apakah kira-kira kenampakan ini sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya atau belum. Hal yang paling mudah adalah silakan kalian bandingkan citra ini dengan kenampakan asli di lapangan ataupun kenampakan pada Google Earth, sehingga kalian bisa melihat dengan detail kira-kira lokasi-lokasi yang memiliki suhu tinggi ini adalah lokasi apa. Thermal mapping juga diaplikasikan untuk pendeteksian kebakaran hutan dengan membandingkan antara suhu sebelum terjadi kebakaran hutan dan suhu sesaat setelah terjadi kebakaran hutan. Silakan teman-teman melakukan langkah yang sama untuk citra saat terjadi kebakaran hutan. Sekian video tutorial thermal mapping. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.